Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Beni Priaji, di channel ini tentunya. Dan kali ini kita akan belajar mengenai materi mata pelajaran PPKN kelas 8 bab kedua. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lantas apa saja yang kita pelajari di materi kali ini? Yang pertama kita akan belajar mengenai kedudukan. Kemudian yang kedua kita belajar terkait dengan sistematika. Ketiga terkait dengan sifat. Dan terakhir adalah fungsi. Kesemuanya tentunya hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pertama adalah mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Apa artinya? Artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan harus bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua kita belajar mengenai sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika di sini berarti adalah susunannya. Yang pertama, sebelum amandemen. Sebelum amandemen, sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara kita adalah yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Terakhir adalah penjelasan. Nah, amandemen di sini diartikan sebagai perubahan Undang-Undang Dasar. Setelah amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar kita sedikit mengalami perubahan. Yang pertama tetap pembukaan, yang kedua adalah pasal-pasal yang terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Kemudian kita belajar terkait dengan sifatnya. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, sifat konstitusi bisa dikatakan sebagai fleksibel atau luas dan rigid atau kaku. Perbedaan keduanya bisa dilihat dari sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dikatakan bersifat fleksibel jika cara mengubahnya tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Dan sebuah Undang-Undang Dasar dikatakan rigid jika cara mengubahnya tidak mudah serta memerlukan cara-cara yang istimewa. Yang kedua adalah dilihat dari mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar yang fleksibel akan mampu mengikuti perkembangan zaman, sedangkan Undang-Undang Dasar yang bersifat rigid tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Lantas bagaimanakah sifat Undang-Undang Dasar negara kita? Yang pertama, Undang-Undang Dasar negara kita bersifat tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel, yaitu memuat aturan pokok yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan memuat hak asasi manusia. Ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Terakhir, sifat Undang-Undang Dasar negara kita merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, sekaligus pengontrol peraturan perundang-undangan di bawahnya. Lantas, bagaimanakah dengan sifat Undang-Undang Dasar negara kita bisa dikatakan fleksibel ataukah rigid? Undang-Undang Dasar negara kita bisa dikatakan fleksibel jika dilihat dari mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Karena
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mudah untuk mengikuti perkembangan zaman, maka bisa dikatakan sifatnya fleksibel. Namun, Undang-Undang Dasar kita juga bersifat rigid jika dilihat dari cara mengubahnya. Sebab Undang-Undang Dasar kita memerlukan cara-cara khusus yang tidak mudah untuk mengubahnya. Ada dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir untuk materi kita hari ini adalah mengenai fungsi dari Undang-Undang Dasar kita. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat kontrol. Apakah hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sebagai pengatur, yaitu mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Terakhir, fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai penentu. Berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, itu tadi materi singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Silahkan dukung terus channel ini untuk mendapatkan materi-materi yang lebih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.